hal yang semakin lama semakin mengerikan, lebih mengerikan dari ghost, lebih mengerikan dari hantu, yaitu ketika kita menganggap korupsi itu biasa. Ketika korupsi itu normal, itu adalah kengerian yang paling hakiki yang kita hadapi. Alangkah sayangnya kalau misalnya kita membuat film, suatu hasil kerja kita yang punya potensi untuk ditonton oleh orang banyak tidak digunakan untuk menyuarakan sesuatu yang perlu disuarakan. Film ini adalah tentang sistem yang mengenabling korupsi dan koruptor. Pernah menjadi korban korupsi? Kayaknya rakyat Indonesia semua jadi korban korupsi ya. Di negeri ini banyak orang baik, tapi semuanya diam. Satu kata pun yang kalian ucapkan untuk negeri di Norwegia ini, meskipun diberikan Rubicon, Tapi bicara. Ditawarin jadi peran toke, dikasih karakter streetnya, pas baca, wah ini mah saya sehari-hari. Tadi yang ngomong toknya pasti pada menyesal. Saya tidak akan melakukan kokok kolektif ya kan. Banyak orang baik, orang tidak berdosa, bahkan innocent people yang jadi the worst person karena sistem yang tidak berfungsi kan. Yang lebih berasa itu tantangan dalam karakter ini adalah gimana caranya kita dalam sebuah sistem yang kita kadang menjadi korban dari power abuse, sistem yang korup, minoritas pula, tapi kita harus strategis. Dimas sama KPK itu mirip tahu. Apa tuh? Sama-sama ingin membongkar dan memberantas korupsi. Selain di real life, aku menyuarakan hal-hal yang penting, aku juga bisa menyuarakan hal-hal yang penting melalui peran yang aku perankan di film Ghost in the Shell gitu. Yeah. Jadi, Wah, saya dibuka barusan. Masalah empati, kayak sudah jelas, terlihat banyak yang butuh ditolong, yang bisa menolong tidak menolong. Contohnya tuh seperti, iya jadi waktu itu aku Gitu. seapatis apapun, sementok apapun kalian skeptis sama sesuatu, pada akhirnya kalian harus mengambil keputusan untuk memihak yang baca skripnya, terus tahu karakternya seperti apa, seorang penjilat yang licik gitu ya. Terus terang awalnya agak kesusahan gitu, karena mencari referensi koruptor, pejabat koruptor di Indonesia kan susah. Jadi saya harus cari referensi sampai ke negara Norwegia. Karena susah banget, Indonesia itu kan, ya itulah, jujur semua. Tapi akhirnya saya coba kulik-kulik lagi, ternyata ya memang karakternya selicin itu. Dari awal dikasih tahu, Bang, ini karakternya akan selicin itu, akan semenjilat itu. Jadi ibaratnya kalau misalkan Kalapas itu namanya Pak Sabto Utomo, badannya di sini, lidahnya itu di di sini. Mention. Enggak, maksudnya jadi bisa dipotong ya yang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang digambarkan Bang Jokan di film itu faktual. Betul faktual. Karakternya, Ini penegasan dari KPK loh. karakternya Prakasa yang ditampilin Bang Arswendi itu faktual betul. Bagaimana ada orang di dalam dan punya power sampai keluar, itu benar ada. Dan itu memang kita lihat ada. Jadi semua yang digambarkan Bang Jokan, keresahan dan kondisi-kondisi yang ironi dan tragedi itu benar-benar ada, dan memang harus kita bincangkan terus film ini dan isu di dalamnya. Kita punya festival film pendek anti korupsi satu-satunya di dunia, festival film pendek korupsi, namanya Anti Corruption Film Festival Akfest
sekarang sudah 12 tahun, yang Bang Jokan pernah menjadi jurinya dan menjadi mentor kami juga. Jadi tahun ini kami minta lagi Bang Jokan untuk jadi juri. Ini adalah kompetisi film pendek dan festival film pendek yang paling tua juga dikelola mandiri oleh instansi negara. Jadi 12 tahun, dan ini kesempatan bagi sineas lokal menjadikan laboratorium bikin film pendek, dan setiap tahunnya luar biasa, sekitar 600 sampai 700 film, usulan film yang akan kita produksi. Setiap tahun itu kita membantu memproduksi sekitar 3 sampai 5 film pendek, dan kita sebarkan, kita utilisasi, kita sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Sering Dengar banyak sekali kasus, ya kan, kayak di Norwegia tuh aku dengar tuh ada kasus Yang lain dong sebelahnya soal Norwegia juga. soal makanan apa gitu ya, itu juga harus disuarakan. Jangan diam dong, jangan diam, kan dugaannya sudah ada, jadi harus disuarakan gitu. Makanan itu kan sesuatu yang kita butuhkan, semua orang butuh makanan. Dan kalau misalnya korupsi sudah sampai ke makanan, aduh, pusing. Acara ini masih ada hari ini di KPK, itu adalah bukti bahwa KPK masih berpihak pada rakyat, dan kita harus dukung teman-teman, harus kita suarakan. Karena kami akan mendukung KPK sampai kapan. Merdeka! Hidup bersama, bebaskan! Dibikin malu nggak tahu malu, dibikin takut nggak takut. Ya. Jadi memang saya berpikir sebetulnya sistemnya yang harus dirubah dari mendasar. Semoga keluar dari sini setelah euforianya berakhir, empati sama kendalinya tetap ada. KPK itu kan Komisi Pemberantas Korupsi. Tapi buat aku, KPK itu bukan cuma komisi, tapi kita pemberantas korupsi. Harapan itu ada, harapan itu harus dirawat, karena kalau kita udah lebih harapan, kehidupan selesai, kita selesai. Sehingga saya merasa bahwa ada orang-orang yang harus kita perjuangkan, dan teman-teman ini adalah garda terdepan untuk memperjuangkan nasib-nasib para dunia. Terima kasih. Harapan adalah semoga KPK cepat fasilitasi untuk menonton film bareng koruptor, film Ghost in the Shell. Semua koruptor itu dulunya juga muda. Ketika muda, banyak yang punya idealisme, banyak yang punya janji sama dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan untuk orang banyak, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, berpihak pada rakyat dan kepentingan rakyat. Tapi mereka lupa, karena apa? Mereka kehilangan empati. Jadi tolong, please teman-teman, tetap pegang empati kalian, terutama anak muda. Jadi ini bahan baku